Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ikhwah fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di bab sholawat ya? Ya, benar enggak? Nah. Dimana sekarang hadis dari Ibnu Abbas yang 647. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman maula keluarga Talhah. Dulu pernah kita sampaikan maula. Apa yang dimaksud dengan maula? Bekas budak ya. Jadi keluarga Talhah ini punya budak, yaitu Muhammad bin Abdurrahman, dan mereka merdekakan. Muhammad bin Abdurrahman yang merupakan maula keluarga Talhah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Quraib Abu Rishdin dari Ibnu Abbas an Juwairiyah bintil Haris ibni Abi Dirar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Juwairiyah ini siapa? Ada yang tahu enggak? Pernah dengar enggak? Hah? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah bintil Haris. Jadi Juwairiyah menceritakan bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya. Wa kana ismuha Barrah. Dulu namanya Barrah. Fahawwala an-Nabi SAW ismaha. Kemudian Nabi SAW mengganti namanya dan menamainya dengan Juwairiyah. Fakharaja wa kariha ayyadkhula wasmuha Barrah. Nabi SAW keluar karena tidak suka beliau masuk sedangkan namanya adalah Barrah. Thumma raja'a ilaiha ba'dama ta'ala an-nahar. Kemudian beliau SAW menemuinya setelah bertambah siang. Wa hiya fi majlisiha, dan ia masih tetap berada di tempat duduknya. Faqala ma zilti fi majlisiki. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau masih di tempat dudukmu itu? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bi kalimatiki wazanathunna
Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, setelah meninggalkannya tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang sekiranya ditimbang dengan kalimat-kalimatmu, niscaya akan sebanding, akan seimbang, akan sama. Apa itu yang disebutkan oleh Nabi SAW? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini diulang-ulang oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih. Ini 1 kalimat. Wa ridha nafsih 2, wa zinata arsyih 3, wa midada kalimatih 4, atau wa madada kalimatih. Maha suci Allah, subhanallah wa bihamdih, hamba memujinya, ya. Adada khalqih, ya, ini hamba memujinya pujian sebanyak bilangan makhluknya yang tak terhingga, tentunya sangat banyak sekali. Wa ridha nafsih, sebesar ridha dirinya. Wa zinata arsyih, seberat timbangan arsy-Nya. Karena yang paling berat, paling besar makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Sedangkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang bisa kita lihat apa? Langit. Antum di mana aja kelihatan langit. Maka langit adalah makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat. Tapi dibandingkan langit ini dibandingkan dengan kursi, itu ibarat 7 logam. Kan 7 lapis langit kan, 7 tingkatan, sab'a samawat, yang dilemparkan ke dalam, ya, danau. Antum ada danau, itu ibarat kursi, ya. Nah, antum 7 logam, punya 7 logam. Nah, ini 1 langit itu ibarat seperti itu. Sedangkan kursi dibandingkan dengan arsy, ini dari tadi baru kursi, ya. Kursinya Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kan itu. Luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi luasnya 7 lapis langit dan bumi. Nah, ibarat ada kubangan air di gurun. Ada oase atau apa di gurun. Itu perbandingan apa? Kursi dengan arsy-Nya Allah. Jadi ibaratnya gurun itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, terdapat di dalam, ya, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itu, ya, ada juga disebutkan di dalam Kitabut Tauhid di akhir-akhir, ya, Kitabut Tauhid, pembahasan tentang, ya, maha luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebegitu besarnya arsy, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih besar, tentunya maha besar. Kemudian apa? Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta tulisan kalamnya. Dan sekiranya, ya, air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimati. Ya. Maka air laut itu akan habis sebelum terselesaikan seluruh kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Ini menunjukkan ya pujian yang tentunya tidak ada batasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita bacakan ya, maka merupakan di antara ya, zikir-zikir ya, doa-doa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad berkata, Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakannya kepada kami lebih dari 1 kali. Ia berkata, Muhammad mengabarkan kepada kami dari Quraib, yakni Quraib dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Juwairiyata, bahwa Nabi SAW keluar dari sisi Juwairiyah, ya, walam yakul an Juwairiyata illa marrah, dan ia tidak mengatakan dari Juwairiyah kecuali 1 kali. Ya. Ya, ini maknanya Sufyan ya, ketika menyebutkan kisah ini ya, dia sering menceritakan inti daripada pembahasannya, yakni apa? Zikir subhanallahi wa bihamdihi ya, zinata arsyih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini sering diceritakan oleh Sufyan, namun dengan menyebutkan ya, dari sisi Juwairiyah, ia hanya mengatakan 1 kali ya. Ya, ini di mana Sufyan ya, menyebutkannya dari Musnad Ibnu Abbas lebih dari 1 kali, dan menyebutkannya dari Musnad Juwairiyah hanya 1 kali. Ya. Walam yakul, yakni dia tidak mengatakan dari Juwairiyah kecuali hanya 1 kali. Maksudnya Sufyan menyebutkannya dari Musnad Ibnu Abbas lebih dari 1 kali, namun ketika dia menyebutkannya dari Musnad Juwairiyah hanya 1 kali. Karena Sufyan Ats-Tsauri memiliki kitab ya, Musnad Masanid, ya, itu isinya berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nanti ketika Musnad Ibnu Abbas ya, ada beberapa riwayat yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka disebutkan di sana semua riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat ini, dan di dalamnya terdapat dalil tentang kemuliaan, keutamaan dan kebaikan Rasulullah SAW kepada umatnya, karena beliau menunjukkan terhadap mereka ungkapan-ungkapan yang mudah tetapi bisa mendatangkan pahala dan balasan tanpa harus bersusah payah dan berlelah-lelah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dan juga di dalamnya terdapat dalil disunnahkan mengubah nama yang jelek atau nama yang makruh menjadi nama yang baik ya. Karena Barrah ya, menunjukkan bahwa dia adalah orang ya, bahasa yang seperti mengindikasikan rekomendasi diri sendiri ya, bahwa dia itu adalah ya, orang yang baik. Makanya Nabi SAW merubahnya. Wallahu ta'ala alam. Karena bagaimanapun beberapa nama-nama yang tidak baik diubah oleh Nabi SAW. Makanya ini diantara sunnahnya. Kalau kita mungkin namanya kurang bagus, maknanya tidak ada, ya, bisa kita ubah dalam panggilan sehari-hari. Mungkin kalau dalam ya, KTP dan yang lainnya itu mungkin tidak bisa ya, susah ya.
Nah, atau kita dipanggil dengan kunyah. Nah. Makanya disebutkan di sini alasan perubahan nama tersebut untuk menghindari tazkiyah, yaitu memandang diri suci, ya, atau terjebak ke dalam tatoyur, menganggap sial. Makanya dia dinama Barroh, biar enggak sial gitu. Sebahagian orang-orang ya, dahulu seperti itu. Makanya kenapa Nabi SAW tidak suka dengan nama tersebut, karena adanya keyakinan ya tatoyur di dalamnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibnu Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ista'idu billahi min jahannam." Berlindunglah kalian kepada Allah dari neraka jahannam. "Ista'idu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. "Ista'idu billahi min fitnatil masihid dajjal." Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. "Ista'idu billahi min fitnatil mahya wal mamat." Berlindunglah kalian dari fitnah kehidupan dan kematian. Karena ujian-ujian itu bukan hanya di saat kita masih hidup, setelah mati pun masih ada ujian-ujian, ujian kubur, ujian di padang mahsyar. Nah, jadi seorang muslim hendaknya memanjatkan doa ini secara khusus setiap selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya. Kenapa kurang kenceng? Karena suara dari luar ya. Wa min adzabil qabr wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian seorang hamba yang beriman hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahannam dan siksa kubur. Dan setelah kembali kepada Allah seraya memohon kepadanya agar dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadi selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, dilindungi. Berikutnya doa buruk seseorang terhadap orang yang menzaliminya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Hasan bin Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Idris mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Muharib bin Disar, dari Jabir, ia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhumal warithaini minni. Ya Allah, perbaikilah pendengaran dan penglihatanku dan jadikanlah keduanya pewaris dariku. Wansurni ala ma zalamani ala man zalamani. Tolonglah aku atas orang yang menzalimiku. Wa arini minhu sa'ri, dan tampakkanlah kepadaku akibat buruknya dari pembalasanku. Jadi ini dianjurkan bagi setiap hamba agar meminta ya, setiap kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pendengaran dan penglihatan. Sehingga ya, kebaikan-kebaikan yang dia dengar, kebaikan-kebaikan yang dia lihat bisa menjadi amal jariyah. Ya. Dia mendengarkan kebaikan, dia ya, sampaikan jadi amal jariyah. Nah, kemudian disunnahkan menyibukkan diri dengan doa dan zikir karena yang demikian termasuk ketaatan dan sesuatu yang mudah dilakukan. Namun sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Ya.
sedikit tapi berat di timbangan. Berikutnya Musa, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan pendengaran dan penglihatanku. Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari. Jangan sampai kita mendengar yang tidak baik dan melihat yang tidak baik. Waj'alhuma al-waritha minni, dan jadikanlah keduanya pewaris dariku. Wansurni ala aduwi, serta tolonglah aku atas musuhku. Wa arini minhu thari, tampakkanlah akibat kezalimannya ya terhadapku. Maknanya di saat kita masih hidup kita bisa melihat ya balasan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dia lakukan sebelum kelak di akhirat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata haddatsana Sa'ad bin Tariq ibn Ushaym al-Ashja'i qala haddatsani abi qala kunna naghdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayaji'u ar-rajulu wa taji'u al-mar'atu fayaqul. Ya, Sa'ad bin Tariq bin Ushaym al-Ashja'i mengabarkan kepada kami, ia berkata ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata kami berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki dan datang pula seorang wanita. Fayaji'ur rajulu wa taji'ul mar'ah. Fayaqul ya Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu? Maka yang laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan jika aku salat? Maka Nabi SAW mengatakan, Qulillahumma ghfirli, katakan Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni faqad jama'at laka dunyaka wa akhirataka, maka dunia dan akhiratmu telah terkumpul bagimu. Ketika dia mengatakan, oh ya Allah, ya ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Jadi di dalam doa ini terdapat apa? Cakupan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kebaikan akhirat terdapat dalam ucapan ya Allahumma ghfirli warhamni. Ini terdapat dalam ucapan ini kebaikan apa? Akhirat. Adapun kebaikan dunia terdapat dalam ucapan apa? Wahdini warzuqni. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, betul. Manggil namanya berbeda tapi tidak merubah. Anda belum mengerti. Tetap dipanggil dengan nama itu. Ya. Ya. Asalnya pakai kunyah. Ya, kalau namanya tidak bagus maka itu sebagai doa kepada dia, jadi nggak bagus nanti ininya. Maka kalau kita sudah tahu, kita ubah atau kita minta dia untuk mengubahnya. Kita ya, kasih tahu atau kita ya, panggil dengan nama bapaknya Ibnu Fulan. Allah Ta'ala alam. Nah, kalau nama yang buruk ya, nah, karena ini diantara sunnah ya itu makanya kenapa ya enggan itu ada dua ya, aba
di dalam Al-Quran, aba karena sombong dan aba karena nggak enakan. Penyebab orang banyak di atas kesesatan itu kan aba, paling banyak gitu. Ya, yang pertama karena sombong, dia tidak mau melaksanakan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW karena ya sombong. Keengganannya itu karena sombong. Seperti contohnya iblis, aba wastakbara. Nah, ada keengganannya karena nggak enakan. Makanya kenapa sebenarnya banyak ya, orang-orang yang sudah mengenal dakwah ini, mengetahui kebenaran dakwah ini, tapi tetap nggak bisa melaksanakannya karena nggak enakan. Makanya ini diantara banyaknya penyebab orang-orang masih berada di atas kesesatan. Ya, kita kalau nggak enakan tuh bahaya. Kenapa kita nggak enakannya sama Nabi aja? Nggak enakan sama Nabi kalau saya nggak ngikutin Nabi, gitu coba. Karena nanti kita akan ketemu dengan Nabi SAW. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, ya. Di saat ajal menjemput. Nah, maka ya, tentunya ini agar kita tidak terjatuh kepada su'ul khotimah. Ya. Ya, su'ul khotimah penyebab terbanyak ya, mati dalam keadaan buruk itu penyebab terbanyak adalah ya, kebiasaan di saat sendiri. Nah, kita di saat sendiri itu kebiasaannya apa? Kalau kebiasaan kita di saat sendiri buruk, maka itu dikhawatirkan akan menjadi kondisi saat kita mati. Waliyadzubillah. Ya, lihat paling banyaknya kebiasaan kita itu apa? Nah, ya, makanya kita harus takut saat kita sendiri, ya. Takut jangan-jangan pas melihat yang nggak bener, habis itu atau pas lagi melihat mati gitu kan. Nah itu harus ingat terus itu. Nah, dan sekarang kan paling banyak orang-orang di kesendiriannya dengan smartphone-nya. Nah, ya, Allah Ta'ala alam. Juga bantuan dari tentunya teman-teman dekat kita, ya, agar mentalkin di saat akhir hayat kita. Nah, makanya berteman dengan orang-orang saleh. Kita mendidik keluarga kita jadi keluarga-keluarga yang saleh. Jadi ketika akhir hayat kita mereka bisa membimbing kita, ya, husnul khatimah. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Kemudian bab yang berikutnya berdoa agar diberi umur panjang. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Laits mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Hasan maula Ummu Qais binti Mihsan, dari Ummi Qais, bahwa Nabi SAW bersabdalah kepadanya, kepada Ummu Qais, ma qalat tala umruha wala na'lamu imra'atan ummirat ma ummirat. Ya. Jadi ya, tidakkah dia mengucapkan ketika dia berdoa umurnya panjang, maka kami tidak mengetahui seorang wanita yang dikaruniai umur panjang seperti dirinya. Ya. Adapun di dalam Sunan An-Nasai disebutkan bahwa Ummu Qais itu menangis karena salah seorang putranya meninggal. Dia bersedih. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang memandikannya, jangan engkau memandikan anakku dengan air dingin karena akan membunuhnya. Kemudian Ukasyah
menghadap Nabi SAW dan memberitahukan ucapannya itu. Lalu beliau tersenyum dan mengatakan, tidakkah dia mengucapkan agar umurnya panjang? Ya. Ini kelanjutan hadisnya. Dan dalam riwayat ini terdapat dalil mengenai bolehnya berdoa agar dipanjangkan umur. Karena Nabi SAW pernah mendoakan umur panjang bagi Ummu Qais dan ia pun mendapat umur yang panjang. Kemudian kata ummirat di sini dalam bentuk bina maf'ul dalam bahasa Arab ya, yang berasal dari kata at-ta'mir ya, yaitu umur, dipanjangkan umurnya. Dan ini terdapat mukjizat dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Nabi SAW mendoakannya dan ya terkabul seperti yang ya disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Nabi tahu doanya Ummu Qais. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Sinan, ia berkata, haddatsana Anas. Ya, Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, karena Nabi SAW yadkhulu alaina. Nabi SAW menemui kami, ahlal bait. Fadakhala yauman fada'alana. Lalu Ummu Sulaim, yakni ibunya Anas, berkata kepada Rasulullah SAW, yakni di saat Nabi SAW masuk dan mendoakan kami. Ya, maka Ummu Sulaim pun ya mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuka ala tad'u lahu, yakni pembantu kecilmu ini, apakah engkau tidak mendoakannya? Yaitu siapa? Anas bin Malik. Maka Nabi SAW pun mendoakannya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya dan berikanlah ampunan kepadanya. Dan Nabi SAW mendoakan ini kepadaku, kata Anas, fada'ali bisalasin. Dia mendoakanku dengan 3 hal. Ya. Di mana fadafantu mi'atan wa salasah. Aku mengubur 103 anak. Ya. Kemudian wa inna samarati la tut'imu fis sanati marra. Kemudian buah-buahanku yakni berbuah 2 kali dalam setahun. Ya. Wa talat hayati hatta stahyaitu minan nas. Dan hidupku panjang hingga aku malu pada orang-orang. Wa arjul maghfirah, dan aku mengharapkan pengampunan dari Allah. Ya. Ini menunjukkan sampai doa-doa dari Nabi SAW, di mana Anas bin Malik memiliki anak yang banyak. Kalau udah sampai 103, kemungkinan lebih dari 1 ya istrinya ya. Apa 103? Seperti kemarin Ustadz Abdullah Taslim ngasih tahu lahir anak beliau yang ke-21. Rame di mana-mana ya. Ya, kira-kira dari berapa istri itu? Iya. Jadi Anas bin Malik itu sampai ya, ikut menguburkan 103 anaknya dari total seluruh anaknya berjumlah 120 orang. Ya. Jadi ini menunjukkan saking panjangnya umurnya. Maknanya aku mengubur 103 anak. Maknanya dia ikut mengubur 103 anak. Ya. Kemudian disebutkan bahwa usianya sampai 107 tahun. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan bahwa ya, usianya 99 tahun. Ya, jadi ada beberapa ahli sejarah
dari semua itu yang paling panjang yang disebutkan adalah usianya beliau 107 tahun, dan yang paling pendek yang disebutkan adalah 99 tahun. Jadi dalam hadis ini disebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat-mukjizat Nabi SAW, doanya Nabi SAW, ya, itu mustajab, dan menunjukkan bahwa, ya, harta yang banyak akan terkumpul dengan anak yang banyak. Makanya kenapa, ya, para ulama sebutkan kesimpulan banyak anak banyak rezeki. Dan berkumpulnya harta dan anak pada banyak orang, pada satu orang, itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Ini juga disebutkan, ya, berkumpulnya harta dan anak yang banyak pada satu orang, itu sesuatu yang jarang terjadi. Nah, ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya nanti kita selesai. Nah, berikutnya doa hamba akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Ia berkata, akhbarani ibnu Ubaid maula Abdurrahman. Ya. Mengabarkan kepadaku Ibnu Ubaid maula dari Abdurrahman. Wa kana minal qurra'i wa ahlil fikhi, di mana dia merupakan qari dan ahli fikih. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi kalau kita berdoa, yakin saja Allah akan istijabah. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat, aku sudah berdoa tapi enggak dikabulkan. Makanya Nabi mengatakan, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama dia tidak terburu-buru, di mana dia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Ya, sebutkan oleh para ulama dengan 3 cara. Yang pertama, sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, ya, Allah berikan yang lebih baik dari yang kita minta. Ya, ini diganti dengan yang lain yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, Allah simpan permintaan kita itu sampai hari kiamat, sehingga diberikannya di hari kiamat. Contohnya seorang minta beli mobil, maka kalau dikasih di dunia, ya, 20 tahun, 30 tahun mobilnya jadi mobil tua, rusak, gak awet. 10 tahun aja udah banyak, ya, perbaikan dan yang lainnya. Tapi kalau mobilnya itu, kendaraannya itu di akhirat, maka itu akan terus-terusan, ya, baru, nggak ada rusak-rusaknya. Ya. Manusia saja, ini jenis yang kedua, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Kadang seorang anak minta kepada orang tuanya, ya, minta, ya, es krim, padahal dia lagi batuk flu, karena orang tuanya nggak ngasih, ya. Ya. Tapi karena dia udah minta, akhirnya dikasih yang lain. Ya, jangan es krim, ya, dibeliin mainan aja, padahal beliin mainan lebih mahal. Atau diajak ke Indomaret aja, beliin apa, contohnya yang lain, tentunya yang bisa jadi lebih mahal daripada es krim. Es krim kadang bisa yang harga 2.000 ada. Ini karena dia sudah minta, akhirnya dikasih yang lain yang lebih mahal, yang lebih mungkin dia, ya, lebih baik.
Maka dalam hadis ini disebutkan salah satu adab ketika berdoa, yakni berdoa hendaknya doa itu dipanjatkan secara terus-menerus dan tidak meminta ya ditunda pengabulannya. Ya. Jangan kita mengatakan bahwa aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya, jadi terus-terusan, makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan berdoa itu seperti nyiram pohon. Ya. Jadi sabar, kita kan nggak tahu kapan pohon itu berbuah. Seperti contohnya kalau pohon yang mahal, apa pohon yang mahal? Durian. Durian apa yang paling mahal lagi? Yang kalau berbuah cuma beberapa biji, biasanya kan manis. Nah itu biasanya mahal. Nungguin, ya kalau dia baru tanam, dia harus siram tiap hari. Sampai selama berapa? Baru mulai berbuah. 5 tahun kan? 5 tahun. Nah kalau dia nyiram selama 1 tahun terus belum berbuah, dia tinggal, apa yang terjadi? Ya, mati duriannya karena nggak disiram sama dia. Maka kita ketika berdoa, doain terus, berdoa terus tiap hari. Ibarat kita nyiram tadi pohon durian kita itu. Bisa jadi dikabulkannya itu setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Ya. Anda masih ingat doa di tahun 2008 dan dikabulkan di tahun 2017. Berapa lama tuh? 9 tahun. Ya. Doanya mungkin bagi sebagian orang ekstrim. Itu doanya di Ka'bah, ya Allah berilah hamba istri 4 di umur 30 tahun. Nah, itu berdoanya di 2008. Waktu itu masih belum nikah, masih umur 21 tahun. Doanya udah itu. Dan Allah kabulkan persis di tahun 2017 di umur saya 30 tahun. Karena anak lahir tahun 87 ya. Tahun 87 berarti 2017 30 tahun. Subhanallah. Nah, dan banyak lagi doa-doa yang lain. Makanya itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ya banyaknya doa-doa kita yang Allah kabulkan. Ya. Minta kepada Allah, banyak minta. Sebelum dikabulkan gak usah cerita dulu. Ya, gak usah cerita dulu. Karena bisa jadi dikabulkannya itu nanti di akhirat. Minta aja terus, minta terus. Ya Allah jadikan hamba triliuner. Minta. Mungkin gak antum jadi triliuner? Tapi sering gak minta jadi triliuner? Kan banyak diantara kita ini, apalagi manusia-manusia zaman sekarang ya, seperti minta itu, kalau minta itu ya banyak sekalian, kan bukankah begitu? Minta surga ya surga, langsung surga yang tertinggi sekalian, Firdaus. Meminta kaya, ya paling kaya sekalian. Ya Allah jadikan hamba yang paling kaya di dunia. Ya. Boleh nggak? Mungkin nggak terjadi? Kenapa? Kayak kita, wah, anak masih karyawan di sini, kapan kayanya gitu? Kita nggak tahu. Mungkin ada sebab-sebab yang akan datang yang Allah buat sehingga kita jalanin jalan-jalan kekayaan itu, atau setidaknya tadi apa? Ya, disimpan di akhirat jadi orang terkaya. Ya. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan yang lain, tidak dalam bentuk kekayaan dunia, tapi kekayaan hati, ketenangan, kesehatan dan yang lainnya. Ya, bisa antum makan makanan yang enak, ya, tanpa takut ada penyakit. Itu kan subhanallah nikmat. Nah, termasuk adab-adab dalam berdoa adalah memilih waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Ya, selepas sholat asar di hari Jumat, atau di saat hujan turun, ya, di saat musafar, ya, di saat kita ditimpa musibah, kena ujian, kita berdoa.
Ini waktu-waktu yang mustajab. Juga ketika sujud, ketika mendengar adzan. Selain itu, adab-adab lainnya adalah mendahuluinya dengan wudu dan salat. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Makanya kita dahului sebelum kita meminta dengan wudu dan salat. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mendahuluinya dengan taubat dan pengakuan dosa, ikhlas, memulai dengan pujian, sanjungan dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta memohon dengan menyebut al-asmaul husna. Subhanallah, ini coba ini lengkap semua sebutkan ketika sebelum berdoa. Kalau memang antum doanya serius, dan juga sebagian ulama sebutkan bukti keseriusan doa seseorang, dia akan minta di sholat malamnya. Berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah mengabarkan kepada kami bahwa Rabi'ah bin Yazid menceritakan kepadanya dari Abu Idris, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim. Ya, salah seorang di antara kalian akan dikabulkan doanya selama dia tidak meminta sesuatu yang berdosa. Mintanya minta sesuatu yang berdosa. Ya Allah, ya, sukseskan perampokan kami malam ini. Ini doa minta apa? Dosa. Ya Allah, ya, saya sudah nembak perempuan, jadikan dia pacarku. Ini bahaya. Ini doanya apa? Dosa. Kadang anak-anak muda sekarang itu aneh doanya, ada yang begitu. Ya Allah, si fulana jadikan dia pacarku. Atau selama juga dia tidak mendoakan untuk memutus silaturahim. Au yasta'jil, atau dia tidak terburu-buru. Selama dia tidak terburu-buru. Fayaqul da'autu fala ara yastajibuli. Dan dengan dia mengatakan, aku berdoa, aku telah berdoa tetapi aku tidak melihatnya dikabulkan. Fayada'ud du'a, maka akhirnya dia pun meninggalkan doa. Jadi ya, salah satu dari sekian syarat diterimanya doa adalah tidak berdoa untuk memutus hubungan rahim, tidak berputus asa dalam berdoa, dengan dia mengatakan aku telah berdoa dan berdoa dan berdoa tapi tidak melihat doaku dikabulkan. Ya, bisa jadi mata kita tidak melihatnya, bisa jadi. Ya, tapi sebenarnya sudah dikabulkan, kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah kabulkan dengan sesuatu yang lain yang lebih baik untuk kita. Ya. Kemudian ya, bab berikutnya berlindung kepada Allah dari sifat malas. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, haddatsani Ibnul Had. Ibnul Had mengabarkan kepadaku dari Amr bin Syuaib, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya yakni Syuaib, dari kakeknya. Ia berkata, aku sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan kebangkrutan. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Wa a'udzubika min adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Jadi dianjurkan untuk memperhatikan dan mengamalkan doa ini. Dan fitnah al-masihid dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Setiap hamba hendaknya bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dijaga dari fitnah Dajjal. Tapi ada yang lebih Nabi khawatirkan dari fitnah Dajjal. Apa itu? Nabi SAW sebutkan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi bima huwa akhwafu alaikum indi minan fitnatil masihid Dajjal. Maukah kalian aku kabarkan, ya, yang paling aku khawatirkan, ya, terjadi pada kalian dibandingkan dengan ujian Dajjal. Nah, maka Nabi mengatakan, ketika para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, asyirkul khafi,
syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Nabi menyebutkan ayyakumar rajulu yusalli ya fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seorang berdiri melaksanakan salat kemudian dia perindah salatnya karena melihat pandangan orang lain. Ya, ini apa? Riya. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billahi min syarril mahya wal mamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari keburukan hidup dan mati, wa adabil qabr, siksa api, siksa kubur, wa syarril masihid dajjal, dan keburukan al-masihid dajjal. Jadi siksa dan nikmat kubur itu benar adanya, ya, nyata sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma, dan kita akan benar-benar merasakannya, ya, dan kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita nikmat kubur dan kita berlindung kepada Allah dari adab kubur. Nah, ada pertanyaan? Berikutnya, barang siapa tidak berdoa, Allah akan murka kepadanya. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata Abul Malih Sabih mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Saleh mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi." Ya, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Hatim bin Ismail mengabarkan kepadaku dari Abul Malih dari Abu Saleh Al-Khawzi, ia berkata sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alhu yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak meminta kepadanya, yakni kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Kalau manusia kita minta dia marah, ya. Antum kalau sering-sering ada orang minta sama antum, ya, minta Syekh pinjam 100 gitu kan, besok pinjam 100, besok pinjam lagi 100. Nanti maksudnya antum minjem mulu tiap hari. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Jangan sampai kita melewatkan satu hari tanpa berdoa kepada Allah, karena itu akan memicu murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa seorang hamba kepada Rabbnya termasuk salah satu kewajiban paling penting. Karena ya, berdoa akan menjauhkan atau menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Dan tidak mau meminta kepada Allah merupakan bentuk kesombongan kepada Allah. Dan ya, seakan-akan itu adalah sikap tidak membutuhkannya. Ini adalah perbuatan haram dan kekufuran yang besar. Makanya di antara cara yang disebutkan oleh sebagian ulama, seorang suami juga ya, di antara cara untuk mengajari istrinya agar senantiasa ya bersyukur punya suami, itu ajarkan agar istri itu mau minta sama suami. Wah, terlalu sombong istri kalau nggak minta sama suami. Dan ngasih uang belanjanya ya bertahap, jangan langsung banyak. Jadi biar dia sering ngucapin terima kasih, jazakallah khairan abi. Nah, kalau antum kasih dia nggak ngomong apa-apa, ya antum nasihati, ngomong apa? Kayak ke anak kecil aja buat. Ngomong apa kalau dikasih? Antum udah kasih uang nafkah, dia diem aja. Terus apalagi yang lebih ini itu, kasih uang nafkah taruh doang samping gitu, ya ambil lagi aja. Udah kamu kayaknya nggak butuh deh, udah gitu ambil lagi. Nah gitu nggak antum? Kagak.
Soalnya baru aja keluar gaji udah langsung struknya udah diminta semua. Allahu Akbar. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan jangan kasih tahu keseluruhan penghasilanmu kepada istrimu. Ya. Kalau dia tahu banyak, dia akan banyak meminta. Tapi kalau dia tahu sedikit, dia akan meremehkanmu. Ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Nah, ini tadi karena apa? Ada kaitannya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada suami saja tadi seorang istri tidak minta itu dianggap sombong. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sangat baik ungkapan yang mengatakan Allah akan murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya engkau dapati anak cucu Adam akan marah jika dimintai. Ini tentunya bukan hadis, akan tetapi ini adalah perkataan Al-Hikmah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'autumullaha fa'zimu fit du'a." Kalau kalian berdoa kepada Allah, bersemangatlah dalam berdoa. Serius sampai nangis. Wala yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini. Jangan sekali-kali kalian mengatakan jika engkau menghendaki maka berilah aku. Ini berarti ya kayak enggak butuh, kayak butuh enggak butuh dia. Ya Allah, kalau kau berkehendak berikan aku, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Harusnya apa? Minta izin, ya Allah berikan hamba, ya Allah berikan hamba, ya Allah. Minta. Ya. Fa innallaha la mustakriha lahu, karena Allah tidak ada yang memaksanya. Ya. Jangan seakan-akan dia menganggap bahwa ya Allah terpaksa ngasih sama dia gitu. Ya, kita harus apa? Minta, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta memelas ya agar kita ya disembuhkan dari penyakit, agar kita diberikan rezeki. Ya. Nah, dan yang lainnya, permintaan-permintaan yang sangat banyak, perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Minta agar kita diampunkan dosa-dosanya, minta agar kita bisa istiqamah, ya. Allah tetapkan hati kita di atas Islam, di atas iman. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abi Zinad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Aban ibni Utsman, ya, ia berkata, sami'tu Utsman qal, sami'tu Nabi SAW yaqul, man qala sabaha kulli yaum, barang siapa yang setiap pagi dan sore, wa masa'a kulli yaum, dan setiap sore, salasan, dia mengucapkannya tiga kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La yadurruhu lam yadurruhu syai'un. Tidak akan ada yang memudaratkannya sesuatu apapun ketika dia mengatakan seperti itu. Ya, dengan nama Allah yang apabila namanya disebut Bismillahilladzi la yadurru ma'asmih, yang apabila namanya disebut tidak ada sesuatu pun di bumi fil ardi wala fis sama, dan di langit yang bisa membahayakan. Ya, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ketika ada mara bahaya kita sebut nama Allah, maka itu tidak akan berbahaya sedikit pun untuk kita, ya. Maka kita menyebut nama Allah yang jika nama Allah disebut, ya, tidak akan ada yang berbahaya, baik itu di bumi maupun di langit. Nah, kemudian wa kana asabahu tarafun minal falij, ya. Sedangkan ya Aban bin Utsman saat itu menderita sakit lumpuh sebelah.
Ya. Faja'ala yanzuru ilaih, maka Abu Zinad memperhatikan sakit yang diderita oleh Aban ini. Faqala innal haditsa kama haddatsuka, sungguhnya hadis ini benar sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu. Walakinni lam aqulhu dzalikal yaum, hanya saja aku tidak membaca doa tersebut pada hari aku terserang penyakit ini. Ya. Liyam dia qadarullah, agar berlaku ketetapan Allah. Jadi ya, pada saat itu siapa? Ya, Aban bin Utsman ini menderita sakit lumpuh sebelah. Ternyata dia sudah biasa baca, namun di hari itu, di hari dia kena lumpuh itu, dia nggak baca. Ya. Nah, maka dianjurkan memperhatikan, mengamalkan zikir ini untuk melindungi diri dengan takdir Allah dari segala hal yang tidak baik dan berbahaya. Di akhir hadis ini disebutkan ia terkena lumpuh dan seterusnya. Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran. Ya. Yang pertama, marah adalah penyakit yang menghalangi antara seorang dengan akalnya. Kemudian yang kedua, jika Allah hendak melaksanakan takdirnya pada seseorang, dia memalingkan orang itu dari sesuatu yang menghalanginya dari takdir tersebut, sehingga Allah buat dia lupa. Akhirnya dia enggak membaca doa tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan takdir orang tersebut untuk dirinya. Ya, maka kemudian doa dapat menolak takdir. Kemudian keteguhan keyakinan kepada Allah yang dimiliki oleh generasi salaf yang pertama dan pembenaran mereka yang pasti terhadap berita dari Rasulullah SAW. Mereka karena pada saat itu, ya, saat Aban bin Utsman membacakan ini, dia melihat, kamu aja kena ini, gitu ya. Dia mengatakan, apa yang aku sebutkan itu benar dari Rasulullah SAW, hanya saja pada saat, ya, aku terkena lumpuh ini, aku tidak membacanya. Nah, udah waktu. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan setelah maghrib, yaitu bab yang ke-287 yang terakhir. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Taib ikhwa fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bab 287, yaitu doa ketika berada dalam barisan pejuang fisabilillah. Ketika seseorang berada di, ya, barisan para pejuang waktu berjuang di jalan Allah, maka, ya, diperintahkan untuk apa? Berdoa. Imam Al-Bukhari mengabarkan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, sa'atani tuftahu lahuma abwabus sama', ada dua waktu yang untuknya pintu langit terbuka. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuh, dan sedikit sekali orang yang doanya ditolak pada waktu itu. Hina yahdurun nida', yaitu ketika adzan dikumandangkan, was-saffu fi sabilillah, dan ketika berada di barisan peperangan fi sabilillah. Jadi ini diantara waktu yang mustajab. Saat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara adzan dan iqamah, dan juga saat perang berkecamuk. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW, ya, durasi antara adzan dan iqamah itu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, yaitu khamsuna ayah, yaitu sekitar 50 ayat.
Kalau seorang baca Al-Quran itu sekitar 50 ayat. Estimasinya sekitar antara 10 sampai 15 menit. Nah, ya ada pertanyaan? Ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha mengetahui ya kebutuhan setiap hambanya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba, menciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Ya. Menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Beribadah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika si hamba tidak mau berdoa kepada Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah. Berarti dia apa? Sombong. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, saya dukhuluna jahannam dakhirin, maka mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Ya. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan doa itu adalah intinya ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Walaupun hadis ini sebagian ulama katakan hadisnya adalah hadis dhaif. Nah, jadi kenapa kita tetap diperintahkan untuk berdoa? Karena doa itu adalah sebagai bentuk ya menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya nih Pak, ini manusia aja nih ya, ini lalu pengen memudahkan pemahaman. Ya. Mungkin di antara teman antum tahu kalau beliau itu lagi butuh, tapi dia nggak minta tolong sama antum. Jadi udah antum biarin aja. Ya. Dia udah ini apa yang lainnya, antum biarin aja. Karena antum merasa nanti takut nawarin ternyata nolak gitu kan, atau antum merasa ya dia terlalu mungkin dia nggak butuh sama kita sehingga dia nggak minta ya. Kalau dia nggak butuh sama kita, dia nggak minta, ngapain kita kasih ya. Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak meminta, walaupun Allah tahu kan antum butuh suatu kebutuhan antum ini dan itu, tapi ketika antum tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah nggak ngasih. Ya, karena apa? Antum gak butuh sama Allah. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Dan pertanyaan yang kedua tadi apa? Nah, dua-duanya, dan yang lebih afdolnya adalah ya diucapkan, ya diucapkan, dilafazkan. Ya, setidaknya seminimal-minimalnya gerakan bibir. Ya, nah. Adapun di dalam hati itu bentuk harapan, ya, bentuk harapan. Sampai kita lafazkan, barulah dia baru masuk bentuk doa. Nah, Allah Ta'ala alam. Salat kita itu pun doa, puasa kita doa. Doa itu kan ada dua jenis ya, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu maksudnya doa meminta perkara dunia, langsung kita minta. Perkara apa? Allahumma gfirli, ini doa permintaan. Disebut dalam bahasa Arab masalah, doa permintaan. Kita minta diampuni, minta masuk surga, minta dunia, ini namanya doa permintaan. Nah, ada yang disebut dengan doa ibadah. Kita sholat itu berdoa,
Kita puasa itu berdoa, ya. Kita berhaji itu berdoa. Jadi ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan, seyogianya itu semua adalah bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan yang lain? Selesai di kitab yang pertama ini. Untuk kitab keduanya antum punya? Udah. Ada 2 jilid untuk yang Al-Adabul Mufrad, yang Gria Ilmu ini ya. Cetakan Gria Ilmu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang gimana? Udah langsung masuk kitab yang kedua atau diskusi? Nah, belum ada ini ya, siap. Masih ada sepekan ya. Ya, ada pertanyaan bebas silahkan. Nah. Apa? Nah, ya. Nabi SAW di hadisnya terpisah ya, yang Anda ketahui terpisah. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ayyus shadaqati afdal, Nabi SAW menjawab sakyul ma, yaitu memberi air, memberi minum. Ya. Juga hadis tentang bahwa tentang parfum, di mana kalau ada orang yang memberikan parfum kepada antum, maka itu adalah perkara yang tidak boleh ditolak. Ya, antum ditawarin parfum, maka itu tidak boleh ditolak, antum terima. Ya, makanya kadang kita mau sholat, ada yang nawarin kan sekedar di iniin doang, nggak apa-apa, terima aja. Walaupun mungkin ada yang kurang cocok baunya, antum ambil sedikit, itu kan. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Kenapa? Kenapa bajunya kena asap sate babi? Nah. Nah, iya. Adapun asap, Allah Ta'ala alam, yang Anda ketahui maka dia tidak najis ya. Asapnya kan. Asap pembakaran satenya gitu ya. Bahkan ya terkait bersentuhan dengan anjing pun atau babi pun ya, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, karena hadis tentang najis besar itu adalah lafaznya itu adalah anjing. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Ini hadisnya. Jika ya bejana salah seorang di antara kalian ya dijilat oleh anjing. Nah, sehingga para ulama mengatakan itu kalau dijilat, kalau kena badannya atau apanya maka tidak najis, kecuali kalau kena jilatannya. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Maka hendaklah dia mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, bahkan sebagian ada yang mengatakan itu kalau ke bejana, adapun kalau ke orang tidak. Nah, jadi, nah sebagian malah lebih kepada kehati-hatian, ya, sehingga mereka ya meyakini, para ulama meyakini bahwa ya, air liurnya juga tubuhnya maka dia masuk najis, dan dikiaskan anjing dengan babi. Lafaznya kalau babi tidak ada, ya, tapi lafaznya adalah anjing. Tapi dikiaskan karena hukum anjing dengan babi itu sering sama.
Nah, Allah Ta'ala alam. Bahkan sebagian mengatakan kalau anjing saja di hukumi najis, apalagi babi. Sebagian jadi masuk kias pembahasannya. Nah, Allah Ta'ala alam. Namun yang ana yakini, ya, kalau masih jauh begitu, itu kayaknya yang ana yakini ya enggak najis, itu kan asap itu. Bahkan ya, sesuatu yang ana yakini juga bahwa kalau kita bersentuhan dengan mungkin tidak air liurnya, ya, bukan air liurnya, ya, mungkin badannya atau mungkin ekornya, maka yang ana yakini dia tidak najis, ya, apalagi cuma sekedar asapnya gitu. Ini takutnya nanti masuk kepada bab was-was, jadi was-was jantung, jadi kemana-mana was-was. Nah, jadi masuk bab was-was takutnya nanti. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi pertanyaannya? Ya, fadal. Nah, taib. Ya, ini banyak pertanyaan. Karena memang Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ya. Nah, para ulama sebutkan bahwa yang diubah itu adalah takdir yang berada di dalam janin, ya, dan takdir yang Allah tetapkan di setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini juga, ya, kenapa disebut dia dengan Lailatul Qadar, malam takdir, malam penetapan. Karena Allah menetapkan seluruh kejadian dalam setahun. Nah, sedangkan yang dijanin Allah menetapkan semua yang akan dijalani oleh seorang hamba di dalam seumur hidupnya sampai dia mati. Dari dia lahir sampai dia mati itu ditetapkan tentang rezekinya, ajalnya, ya, bikatbi rizkihi wa ajalihi, dan amalannya, atau bahkan dia, ya, sa'idun au sa'id, ya, syakiyun au sa'id, apakah dia orang yang beruntung atau tidak. Nah, ini dicatat oleh malaikat. Ada catatannya di siapa? Tentang takdir kita yang dijanin ini dicatat malaikat. Nah, dan ketika seseorang memperbanyak dengan berdoa, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk menghapus yang sudah dicatat itu. Ya, ini hapus, ganti dengan ini karena dia memintanya. Itu hapus, ganti dengan itu karena dia memintanya, karena dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di Lauhul Mahfud, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka takdir yang itu tidak akan bisa berubah. Dan perubahan takdir yang ada di janin juga tercatat di Lauhul Mahfud. Bisa dipahami, ya? Jadi takdir itu kan ada 3, ya. Takdir yang di Lauhul Mahfud, yang ini tidak akan berubah, yang Allah perintahkan pena untuk mencatatnya, kemudian takdir yang ada di janin, kemudian takdir di setiap malam Lailatul Qadar. Yang mana yang bisa berubah, diubah oleh doa, yang di janin dan yang di malam Lailatul Qadar yang ada di catatan malaikat. Sehingga malaikat pun pada dasarnya sama sekali nggak tahu yang akan terjadi pada kita kecuali secara umum, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang untuk mencatat, ya, takdir kita. Dia hanya secara umum saja, karena bisa jadi yang di catatan dia itu Allah perintahkan untuk diubah. Nah, Allah taala alam. Yaitu yang mengubahnya adalah doa. Ada lagi pertanyaan? Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang doa di dalam penjelasan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, silakan. Allah taala alam.
Nah, ya, yang disebutkan oleh para ulama di antara upaya kita agar bisa terhindar daripada riya, tentunya yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa agar diberikan apa? Keikhlasan dalam beramal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, selalu khawatir amalan kita itu tidak diterima. Jangan-jangan amalan saya nggak diterima. Nah kalau kita itu amalan tidak diterima, ya kita mau apa yang mau dibanggakan dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang berikutnya, yang ketiga, selalu jauh dari merasa lebih baik dari orang lain. Ya, sehingga tidak timbul apa? Riya. Ya. Jadi kita selalu merasa ya, tentunya terhadap seorang muslim ya, azillatin alal mu'minin, selalu merasa rendah di hadapan orang-orang mukmin. Tidak boleh kita merasa meninggi. Nah, ya. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang riya, di mana nanti mereka akan meminta kepada akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta balasan kepada yang mereka riyain. Coba ya, minta balasan kepada orang yang mereka riyain. Antum tadi beramal karena siapa? Karena fulan. Coba minta balasannya. Ya kan kita akan gak bakalan dapat. Itu kalau kita ingat selalu bahwa kalau kita hanya berharap pujian orang, ya, manusianya nggak muji kita. Apalagi kita berharap sama manusia itu pasti akan kecewa, ya kan? Berapa banyak kita sudah berharap? Terkadang berharap sama orang yang sangat dekat sama kita. Contohnya apa? Istri kita. Berharap agar dia mungkin taat sama kita karena kita udah capek ini, pengertian contohnya kan, ternyata kagak. Atau berharap sama anak kita udah capek kita nafkahin, kita ini besarin biar dia bisa ya setidaknya ngucapin kata-katanya sopan nama kita gitu. Ternyata enggak. Ya itu makanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas setiap amalan kita. Wallahu taala alam. Nah. Dan yang paling saya kuatkan itu adalah dengan doa. Ya, yaitu kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dijauhkan dari riya dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya senantiasa diberikan keikhlasan. Ini kalau kita sering omongkan, kita sering memang doakan dalam keseharian kita itu pasti berupaya untuk tidak berharap pujian manusia saat kita beribadah. Kemudian yang terakhir, ini termasuk yang paling penting, selalu menyadari bahwa kita nggak mampu berbuat apa-apa. Semua sebenarnya atas kemudahan Allah. Lantas kenapa kita pengen dipuji? Ya, antum sampai kepada posisi antum saat ini, itu semua pemberian Allah. Lantas kenapa antum pengen dipuji? Merasa bahwasanya antum sudah mencapai suatu pencapaian yang hebat. Ya. Ada orang-orang yang mungkin terketuk hatinya dengan ya dakwah kita. Ya, yang mengetuk hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memampukan kita untuk bisa berbahasa dengan bahasa yang baik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ilmu kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala buat kita tidak bisa berbicara gimana? Ya. Allah takdirkan, la qadarullah, semoga tidak Allah takdirkan. Ya. Seseorang tidak bisa berjalan, tidak bisa yang lainnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Antum diberi kesehatan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi semua ini pemberian Allah. Maka kalaupun ada orang yang memuji kita, bahkan kalaupun ada orang yang memuji kita, kita nggak bakalan terbang. Ya, wih, masya Allah antum ya. Ini semua ya, semua atas pertolongan Allah. Ya, antum rajin banget ke masjid ya, semua pertolongan Allah. Allah kasih hidayah. Kalau ndak Allah kasih hidayah buat ke masjid susah juga. Ya, nah. Ikut hadir di majelis ilmu, hidayah dari Allah. Ya, berapa banyak orang yang merasa kalau duduk di majelis ilmu habis-habisin waktu, mending dia lewat nonton, lihat-lihat Facebook, ya kan? Nah, ada lagi? Baik, sudah azan? Udah? Udah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Satu kitab ini Masya Allah ya, sampai 661 hadis. Itu kita sudah bacakan. Ya, dan semoga dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.